Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita di kitab Al-Kabair, Al-Kabiratul Thaminah wal Arba'un, dosa besar yang ke-48, At-taswir fi thiyab wal hitan wal hajar wad darahim wasairul asya sawa'un kanat min syum'in aw ajinin aw hadidin aw nuhas aw sufin aw ghairu dhalik wal amru bi itlafiha. Ini kalau dilihat babnya di bahasa Arabnya panjang sekali. Kalau bahasa Indonesianya ya dosa besar apa? Menggambar dan melukis. Udah simple begitu. Ya. Padahal tidak sesimpel itu, Pak. Kalau babnya di sini ya. Babnya adalah at-taswiru fi thiyab, menggambar di baju, wal hitan wal hajar, di dinding, kemudian di batu, wad darahim, mata uang dirham, wasairul asya, dan menggambar di segala sesuatu, sawa'un kana min syum'in aw ajinin, baik itu yang berupa pahatan lilin ataukah adonan makanan, aw hadid atau terbuat dari besi, aw nuhas atau kuningan, aw suf atau kulit, aw ghairu dzalik atau yang lainnya. Wal amru bi itlafiha, dan perintah untuk meniadakannya, menghilangkannya, melenyapkannya. Oh, ini babnya, Pak. Kalau di bahasa Indonesia, dosa besar menggambar dan melukis. Simple. Nah, itulah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tidak mudah untuk diterjemahkan. Karena bagaimana? Ya ini meng-create terjemahan supaya mudah, simple, terus masuk. Nah, ini susah. Ya toh? Nah, hadir sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas tentang hal ini. Terus juga mungkin sedikit nanti tambahan terkait dengan fotografi. Nah, ya toh? Biasa selfie toh, Pak? Oh enggak? Ya alhamdulillah kalau enggak. Ya kalau bapak-bapak sih biasa selfie itu kemayu, Pak. Nah, ya toh, laki-laki selfiean gitu. Kalau dipoto paling gayanya cuman nah? Absen. Ah, itu beda lagi urusannya, Pak. Ya. Iya. Ya kalau untuk absen itu beda lagi urusannya. Maksudnya ini loh, Pak. Di mana selfie, terus depan AC selfie umpamanya gitu. Nah, ini yang kurang kerjaan itu ya. Taib. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pemaparan ini dimulai dari surah Al-Ahzab ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya,
menyakiti Allah dan Rasulnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, dan Allah menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Menyakiti Allah dan Rasulnya ini banyak sekali. Nah, dalam tafsir ayat ini, Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah itu Muslim, Abu Jahal musuhnya Nabi, ya, kafir yang selalu memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi anaknya menjadi perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah meriwayatkan humul ladzina yasna'una as-suwar. Yang dimaksud daripada ayat siapa saja yang menyakiti Allah dan Rasulnya, dalam konteks ayat ini adalah yasna'una as-suwar, yaitu orang-orang atau mereka yang membuat gambar, melukis dan lain sebagainya. Ini menurut Ikrimah. Kemudian menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina yasna'una as-suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar akan disiksa oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang dulu sudah kamu ciptakan. Jadi orang yang melukis, orang yang gambar, orang yang memahat, kok yang dipahat, yang digambar, yang dilukis ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di yaumul qiyamah dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah untuk menghidupkan pahatannya itu, gambarnya itu, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bisa nggak itu, Pak? Mual bisa, cina gitu. Nggak akan bisa, ya. Nah, kemudian dalam Sahihain, apa Sahihain di sini? Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar. Suatu ketika Rasulullah ini datang dari safar. Wa qad satartu sahwatan li biqaramin fihi tamathil. Kata Aisyah, sebelumnya aku telah memasang tirai pada lubang angin-angin, gitu ya. Kemudian yang di tembok itu, jadi tirai sudah dipasang oleh Aisyah, dan di tirai itu ada gambar atau sesuatu yang bergambar. Tirai tipis, terus ada, ya mungkin kalau sekarang sulaman atau apalah istilahnya, ya. Kalau sekarang kan sudah pakai cetakan, ya, cetakan. Tapi cetakan itu adalah sesuatu yang bergambar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'ahu Rasulullah talawwana wajhuh. Ketika Rasulullah melihat, ya istri itu kan pengennya menghias, ini suaminya mau pulang gitu ya. Kemudian apa, disambut dengan ya pernak-pernik, tirai dan lain sebagainya, biar sahdu ketika berada di rumah gitu. Bapak gitu, Pak, kalau pulang habis pergi jauh, istri di rumah mempersiapkan semuanya gitu. Oh gitu. Jadi bukan persiapannya, Pak, oleh-olehnya ada enggak gitu ya. Beda. Ala kulli hal, di sini Aisyah ingin menyambut Rasulullah dari safarnya, ya, dihias rumahnya, jadi pintu tempat-tempatnya itu semua dipakai tirai, tapi tirainya itu bergambar. Ketika Rasulullah melihat seperti itu, talawwana wajhu, langsung wajah beliau berubah. Ya, Rasulullah itu kalau tidak suka terhadap sesuatu itu terlihat, wajahnya langsung memerah, guratannya di sini kelihatan.
Di sini kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu Pak, di sini ya, ini ada antara alis, dua alis di sini. Ini Rasulullah ada urat yang menyambung di sini. Itu kelihatan kalau beliau lagi marah. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha melihat seperti itu. Lalu Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ashaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah alladzina yudahi'una bi khalqillahi 'azza wa jalla." Wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang mencoba menyamai Allah dalam menciptakan sesuatu. Wah, dahsyat ini hadisnya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pun kemudian berkata, ya, dalam hadis ini, faqata'tuhu faja'altu minhu wisadatain. Lalu kemudian aku pun buru-buru memotong kain itu dan aku jadikan sebuah bantal. Tirai yang sudah disiapkan kemudian dipotong-potong Aisyah digunakan sebagai bantal. Ya, menjadi dua bantal, bantal untuk beliau dan bantal untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi yang terlihat gambar-gambar ada hewan lain sebagainya dipotong sehingga tidak wujud apa namanya ya, tidak wujud makhluknya itu loh Pak. Makanya kalau bapak-bapak melihat di beberapa buku bahasa Arab yang ditulis oleh Kementerian Saudi Arabia yang juga digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab, Durusul Lughah Al-Arabiyyah, contohnya memberikan nama hisan atau kuda, gambarnya ada, tapi biasanya lehernya kepotong, tidak sempurna. Kalau nggak lehernya kepotong, entah kakinya, entah apanya, itu tidak sempurna wujudnya. Nah, ini salah satu di antara fatwa para ulama. Ya, jadi kalau menggambar gambarnya tidak utuh, maka tidak apa-apa. Tapi kalau gambarnya utuh, maka disitulah yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukhraj fi sahihain. Kemudian al-qiram bi kasril qaf wa huwa as-sitr was-sahwa qas-sighah takunu baina yaday al-bait wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Cerita daripada Aisyah radhiyallahu anha, di satu sisi Abdullah bin Abbas mendapatkan riwayah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kullu musawwirin finnar. Gitu. Setiap tukang gambar itu akan masuk neraka, kata Nabi. Oh, ini jangan dipotong sampai di sini ya. Ini kalau Bapak potong sampai di sini bahaya. Terus langsung datang ke samping kebun raya itu yang lagi ngelukis-lukis, kullu musawwirin finnar. Nah, gitu. Setiap tukang gambar pasti masuk neraka. Itu cat langsung lempar ke muka bisa jadi Pak. Ya, jangan diputus sampai di sini dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kullifa sebentar. Oh iya, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli surah. Dalam setiap gambar yang dia gambar ya dengan sendirinya, fatu'adzibuhu fi jahannam, maka ketika gambar tersebut menyerupai betul-betul seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka fatu'adzibuhu fi jahannam, dia nanti akan diazab di neraka jahanam. Ingat ya. Jadi di sini kalau sekarang ini kan justru semakin mirip, semakin eksotik dan semakin mahal. Betul kan? Itu. Makanya dulu ini kalau cerita, tapi saya belum mendapatkan riwayah yang sesungguhnya. Sunan Kalijogo itu membuat wayang. Kalau dibuat seperti manusia, nanti kena penalti. Hadis Nabi kena penalti. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau digambar seperti hewan juga kena.
Makanya diciptakanlah karakter wayang itu seperti itu. Itu Janaka, Pak. Janaka itu apa ya? Arjuna ya. Arjuna. Itu gantengnya kayak apa sih itu? Gepeng, terus ya, kecil, terus wajahnya itu apakah menyerupai manusia? Tidak juga. Nah, disinilah Pak. Jadi membuat karakter yang seperti itu. Kenapa? Tidak kena penalti. Karena apa? Karena pada saat itu di negeri kita ini banyak sekali apa? Patung-patung. Sehingga seseorang ingin menyampaikan sebuah cerita, kalau dengan apa namanya ya, lakon seperti itu, maka bisa masuk. Di antaranya adalah Jimat Kalimosodo, ngerti Pak? Ya, salah satunya Jimat Kalimosodo. Kalimosodo itu dari kata-kata apa? Kalimat syahadat. Maka disebut di sini bagaimana seseorang itu berislam yang kafah seperti apa. Coba Bapak lihat itu cerita pewayangan. Tapi kadang-kadang dalang sekarang ini ngawur. Ngawurnya apa? Nggak mosok Pak. Sayyidina Ali ketemunya sama Harun ar-Rasyid. Ah itu kalau bahasa Jawa itu ketemu berapa perkara itu. Ya. Dalam pewayangan itu kok bisa dialog antara Ali bin Abi Thalib dengan Harun ar-Rasyid. Padahal masanya beda sekian ratus tahun. Satunya di masa Khulafaur Rasyidin, satunya Daulah Abbasiyah, lewat generasi Daulah Umayyah yang seumur 90 tahun lebih, kan gitu. Nah, itu kadang-kadang rada nggak bener juga sih gitu ya. Nah, di sini hadirin sekalian ya. Proses kemudian cara memahat, mau perunggu, mau apa saja, ketika itu menyerupai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dimintai pertanggungjawabannya nanti untuk diapakan? Ditiupkan ruhnya, dihidupkan. Ya. Karena apa? Ini penyakit umat-umat zaman dahulu, Pak. Umat-umat zaman dahulu mereka bisa kufur karena apa? Karena mereka memahat, menghidupkan tokoh sosok yang sudah mati. Dihidupkan dengan cara apa? Dibuat replika pahatan wajah dan fisik mereka yang kemudian diidolakan dan dituhankan. Lata, Uzza, Manat diantaranya berhala-berhala besar yang disembah oleh kafir Quraisy pada saat itu. Mereka ini orang-orang yang soleh zaman dahulu. Kemudian apa? Karena doanya manjur, doanya mustajab, mereka berwasilah dengan berhala ini. Nah, inilah yang mengakibatkan apa? Kesyirikan terjadi di mana-mana. Sampai-sampai ada 360 berhala yang berada dan melekat di seluruh dinding-dinding Ka'bah. Mereka doanya sama Allah, tapi tadi main karambol. Ngerti main karambol, Pak? Ngeban dulu kan? Ces. Jadi mau nembak sana, ke sini dulu baru ke sana, gitu. Ngerti maksudnya? Nah, kayak gitu. Nah, nggak langsung. Padahal akses langsung ini bagaimana? Sungguh sangat luar biasa. Ud'uni astajib lakum. Nah, inilah kadang-kadang orang itu tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini justru mengakibatkan fatal terhadap keimanan dia. Kalau yang dimintai wasilah itu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Kalau ya daripada yang sudah meninggal dunia, mending yang masih hidup tinggal didatengin gitu ya. Pak Bambang tolong doain saya, selesai, orangnya masih hidup. Kita pergi, beliau doa, mustajab doanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satu doa yang paling mustajab adalah doa seorang mukmin kepada saudaranya tanpa diketahui olehnya. Oh, ya toh? Nah, itu Pak. Nah, inilah hadirin sekalian ya, yang mengakibatkan orang-orang zaman dahulu kemudian melakukan sebuah kekufuran berawal dari lukisan, berawal dari gambar dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan Aisyah, mohon maaf. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sawwara suratan fid dunya, siapa yang menggambar suatu gambar di dunia ini, kullifa ayyunfakha fihi ar-ruh, maka dia dibebankan oleh Allah untuk meniupkan ruh di dalam apa yang dia gambar itu tadi. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walaysa binafikhin abada, dan orang itu tidak akan dapat meniupkan ruh kepada apa yang dia gambar sama sekali tidak akan bisa, dan itu mustahil, ya. Kemudian wa yaqulu wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fayakhluqu habbatan falyakhluqu dzarratan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu azza wa jal. Jadi kalau Nabi bersabda, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman. Namanya hadis qudsi. Hadis qudsi menyampaikan begini, wa man adlamu mimman dhahab yakhluqu ka khalqi. Barang siapa yang membuat suatu gambar, keliru. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang berusaha untuk membuat ciptaan seperti ciptaanku, falyakhluqu habbah, maka hendaklah dia bisa, saya tantang untuk menciptakan satu buah biji saja. Au liyakhluqu sya'ratan, atau menciptakan satu buah rambut saja. Au liyakhluqu dzurrah, atau menciptakan satu biji jagung atau gandum saja, kalau mampu menciptakan seperti ciptaanku. Nah, ini kan orang-orang zaman akhir berusaha untuk menyamai apa yang diciptakan oleh Allah, membuat beras palsu, apalagi telur palsu, kol palsu, gitu ya. Semua dipalsukan, hatta matahari saja palsu. Oh iya toh. Ini kan orang-orang China di sini kan bagaimana caranya dia diakui oleh dunia dengan berbekal teknologi yang dia miliki, akhirnya membuat matahari palsu. Ya paling cuman berapa menit habis sudah wattnya, umpamanya seperti itu. Nah inilah Pak, ya. Allahu Akbar. Jadi makanya di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak boleh ya seorang hamba itu menyamai Allah, tidak akan bisa. Nah, kalau kita niat menyamai Allah seperti itu, ya sudah, kufur kita sudah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yaqulu sallallahu alaihi wasallam, yakhruju unuqan minan nar yaumal qiyamah fayaqulu inni wakkaltu bi thalath, kata Nabi, ya. Nanti pada hari kiamat ini akan keluar unqun ini sejenis binatang, ya. Kemudian binatang ini akan keluar minan nar, dari neraka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayaqul, lalu binatang ini berbicara, inni wukiltu, sesungguhnya aku ini, ya, diberikan beban, ya, untuk 3 hal. Wukiltu bisalas, atau saya diwakilkan. Jadi saya mendapatkan mandat untuk melakukan 3 hal. Apa mandat itu? Bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Saya diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa siapa? Setiap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi ada hewan, sejenis hewan, ya, keluar dari neraka, dia berbicara, saya mendapatkan mandat untuk menyiksa tiga model manusia. Yang pertama, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah
bikulli jabbarin anid. Saya akan menyiksa para penguasa-penguasa yang kejam dan bengis. Dan yang ketiga, wabil musawwirin, saya akan menyiksa orang-orang yang menggambar atau membuat gambar, tukang-tukang gambar. Ngeri gak, Pak? Ini bahaya sekali. Ada di sini bapak-bapak yang profesinya melukis, Pak. Melukis gambar maksudnya, bukan melukis yang lainnya, gambar-gambar hewan atau apa gitu. Ya? Tukang foto. Oh, nanti dulu. Ini dulu. Nah, kalau kerjaan yang itu saja bagaimana? Bisa dialihkan dengan mungkin tidak kepada makhluk yang hidup. Bukan kepada hewan, bukan kepada manusia. Ya? Tergantung request. Nah, itu. Kalau dia, tergantung dia menjawabnya, kan gitu. Gambar kartun? Gambar kartun. Bagaimana kalau gambar kartun? Ada hadisnya di sini, Pak. Hadisnya adalah pada saat Aisyah radhiyallahu anha ini sudah diperistri oleh Rasulullah, beliau kan masih kecil. Teman-temannya pada main ke rumah Rasulullah dan di situ pada bawa boneka. Boneka. Dan boneka ini Abu Bakar pas masuk terkejut Abu Bakar, ini apa-apaan ini, mau dibuang sama Abu Bakar. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Biarkan Abu Bakar. Biarkan mereka bermain. Nah, di sini. Ketika boneka yang dibuat ini tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai hewan, maka bagaimana? Tidak ada masalah. Kalaulah seandainya pada saat itu bagian dari masalah, saya yakin Rasulullah akan melarang hal tersebut. Tapi Rasulullah bagaimana? Membiarkan Aisyah bermain boneka. Nah, kalau bonekanya menyerupai manusia, itu yang masalah. Nah, itu. Ya kan? Ya kalau mamanya apa ya? Doraemon. Doraemon itu apa, Pak? Emang kucing begitu, belenduk-belenduk gitu? Iya kan? Loh, tidak. Jadi di sini, kalau itu kucing, apa kucing memang begitu modelnya? Tidak juga. Upin Ipin. Nah kan? Nah, anak-anak. Nah, ini kalau ini menyerupai manusia atau tidak Upin Ipin? Nah, menyerupai. Nah, lebih baik tidak. Kan gitu. Ya, Soundership itu kan menyerupai apa namanya? Kambing. Gitu, Pak. Jadi pada intinya membuat kartun yang memang apa namanya? Berbeda karakternya dari hewan ataupun dari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, SpongeBob umpamanya loh ya ini. Oh, ini kok menjadi iklan saya? Bukan. Ini mungkin salah satu contohnya ya. Jadi boneka-boneka yang memang tidak menyerupai, ya, maka di sini Rasulullah pada saat itu membiarkannya. Nah, sekaligus menjawab nih, kalau fotografi bagaimana? Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Tafsir Ayatul Ahkam, beliau menyampaikan bahwa fotografi ini tidak haram dan boleh. Selayaknya fotografi juga video diperbolehkan. Kenapa? Fotografi itu dibolehkan? Karena fotografi ini memindahkan sesuatu yang nyata ke dalam gambar. Tidak ada perubahan apapun. Hanya mencetak ulang, maka tidak. Nah, kecuali kalau menggambar atau sekarang mengedit, loh, Pak. Yang biasa jadi lebih ganteng. Nah, itu. Nah, ini jangan. Ya toh, diedit ini, edit itu gitu ya. Nah, ini. Tapi kalau normally fotografi ya, di dalam tafsir Ayatul Ahkam itu beliau menyampaikan diperbolehkan. Karena alasannya hanya memindahkan satu objek yang nyata ke sebuah gambar
tanpa merekayasa apa yang ada di situ. Kenapa? Nah, kalau diedit-edit itu fatwa keluar ini mungkin belum ada 3D dan yang zaman sekarang. Wallahu alam bisawab, kalau itu kayaknya perlu merujuk kepada fatwa yang mutaakhirin lagi. Lah itulah. Oke, Pak. Iya. Iya. Prewedding gitu ya? Iya. Nggak boleh. Yang namanya sebelum ada angkah tuka wa zawajtuka, terus dijawab apa? Qabiltu nikahaha. Sebelum ada itu, apapun alasannya, tidak boleh antara satu laki-laki dengan satu perempuan yang tidak ada hubungan mahram kemudian melakukan pegang-pegangan dan lain sebagainya. Begitu pula yang moto, ini malah tukang fotonya Adi apa? Yang lengket-lengket, ini justru ini tukang fotonya ini dapat jariahnya di situ, Pak. Kenapa? Menang banyak malah. Nah, ini jangan sampai ya. Insya Allah kalau bapak-bapak di sini tidak ada yang seperti itu putra putrinya ya. Nah, nggak boleh, Pak. Ya, sebelum ada ijab dan qabul tidak boleh laki-laki dan perempuan bersentuhan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kulitnya laki-laki bersentuhan dengan kulitnya perempuan, gitu ya, maka ini lebih baik seseorang itu terkena bara api daripada menyentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan, dan tangannya ini sampai apa? Sampai melepuh. Itu lebih bagus daripada sentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada hubungan mahram di situ. Gitu, Pak. Ya. Nah, prewed yang biasa saja, sendiri-sendiri aja fotonya. Kalau enggak juga nggak usah, nggak apa-apa lah ya. Nggak usah prewed-prewedan, ngabisin duit, Pak. Mending buat yang lainnya. Ya. Kenapa? Nah, orang tuanya jadi yang mau nikah itu siapa gitu ya. Ya. Digabungin. Iya. Iya. Ya itu. Kalau dulu ya, orang itu menggambar memahat. Dengan kemajuan teknologi sekarang nggak usah memahat, nggak usah apa menggambar gitu kan. Tapi tadi main aplikasi gitu. Nah, ini di beberapa tahun yang lalu saya pernah baca itu sudah ada fatwa dari para ulama untuk mengedit-edit seperti itu. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Gitu. Yang tadi, Pak, ketika memang gambar itu apa adanya, maka nggak ada masalah. Tapi ketika memang sudah ada editan lagi, ya kan? Diedit, mungkin di crop sana, crop sini dan lain sebagainya. Ini bagian daripada ini kalau dalam bahasanya sama dengan menggambar atau tidak? Hah? Beda. Gitu kan? Beda karena menggunakan aplikasi. Nah, ketika menggunakan aplikasi lalu kemudian disodorkan ke depan umum jadinya seperti ini, berarti apa? Ada rekayasa di situ. Nah, ini para ulama yang tidak membolehkan di situ. Iya, utuh. Iya, iya. Nggak boleh, Pak. Iya. Jadi kalau di 3D, iya betul memindahkan langsung dalam bentuk itu sama dengan membuat patung. Iya. Tapi kalau digambar ini beda. Antum buka belakangnya, enggak ada, nggak kelihatan belakangnya. Dan itu ketika foto hanya tampak depan saja, belakangnya juga tidak, kan gitu. Tidak full langsung semuanya tidak. Maka itulah alasan para ulama membolehkan fotografi. Itu kan karena tidak semuanya. Kalau gambar tadi, gambar pun ketika tidak semuanya
Tadi mungkin ada kepotong kepalanya, kepotong ini. Sebagian para ulama ada yang membolehkan masih. Gitu, Pak. Iya. Ya itu ketika memang tidak merubah pada fisiknya orang itu tadi, hanya mungkin merubah pencahayaannya, itu tidak ada masalah. Tadi Pak, yang ada masalah itu tadi ya, yang memang ada perubahan dari diri seseorang itu tadi. Yang tadinya mungkin apa yang disampaikan Pak Bambang tadi gede, terus jadi langsing gitu kan. Pas ketemu innalillahi wa inna ilaihi rajiun umpamanya gitu Pak. Loh iya kan, akhirnya orang kan tidak trust ya, kan beda. Kan sekarang ini sudah banyak terjadi toh di apa namanya media sosial begitu luar biasa, kenalan bla bla dan sebagainya, sudah mau jadian, oke pas ketemu la haula wala quwata illa billah. Nah gitu. Nah yang model kayak gini berarti apa? Justru malah ada unsur ghish di sini. Ghish itu menipu, ya kan? Ini tidak dibolehkan. Nah di situ Pak. Makanya ini perlu ya, sebetulnya perlu kita merujuk fatwa ulama mutaakhirin ini terkait dengan editing foto. Sejauh mana kalau seandainya dibolehkan, gitu ya. Nah ini saya belum mendapatkan fatwa itu. Barangkali mungkin kalau bapak-bapak dapat, kita bisa sharing di pertemuan berikutnya nanti insya Allah. Monggo silakan. Ya. Iya, tadi ketika memang yang dibuat itu seperti tadi boneka yang tidak menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, maka secara umum tidak ada masalah. Tapi kalau memang itu yang diciptakan karakternya umpamanya Pak Suraji situ gitu ya, jadi penampakannya penampakan beliau gitu ya, maka di sini nih Pak ya, jadi mau digambarnya seperti itu. Tapi kalau gambarnya seperti karakter boneka ataupun apa yang memang itu tidak menyerupai, kalau manusia nggak kayak gini gitu kan, kalau umpamanya ini hewan juga nggak kayak gini gitu Pak. Nah gitu. Ya, dan itu kan mirip ya, seperti manusia ya. Lah ya, seperti siapa? Mas Sopo Jarwo, gitu kan? Itu kan plek manusia sebetulnya. Hanya mungkin berbeda posturnya, yang tadinya kalau manusia seperti nggak terlalu gede banget kayak gitu, kayak gitu Pak. Gitu. Yang tadi tuh kayak mungkin apa ya? Umpamanya kayak Satria Baja Hitam dulu zaman dahulu kala. Ini kan kalau di karakter ini manusia, apakah manusia ada yang model kayak gitu? Gitu kan? Kalaupun dia hewan tidak juga seperti itu. Nah, kayak gitu, Pak. Ya, ala kulli hal sebaiknya pun dihindari ketika memang membuat, dan itu ada seperti apa ya? Ciptaan manusia ya. Apa namanya? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya, di TK itu kan banyak ya, di gambar-gambar sekolah TK itu gandengan ke sekolah, ya kan, karakter-karakter seperti itu. Iya, tadi Pak, ketika memang itu fotografi, ini kan pada dasar hukumnya
dalam fatwa Syekh Ali As-Sabuni itu tidak masalah fotografi. Jadi antum mau dicetak, mau ditaruh di banner, artinya apa? Fotografi itu memindahkan fotonya gitu loh. Ya toh? Seperti itu. Ya, jadi tidak ada perubahan di situ. Ya, kecuali kalau mungkin menambah ada mata satu lagi di sebelah sini nampaknya. Nah, ini kan tidak dibolehkan. Jadi ada penambahan fisiknya di situ. Gitu ya. Nah, insya ini nampaknya serupa, nggak cukup satu kali pertemuan, Pak. Jadi pertemuan berikutnya kita harus clearkan lagi di sini. Kemudian saya nanti akan coba cari di fatwa ulama mutaakhirin ya terkait dengan tadi apa mengedit sampai sejauh mana jika memang itu diperbolehkan. Jadi mohon izin, sepertinya malam ini belum bisa tuntas ini ya, belum bisa tuntas. Jadi pertemuan berikutnya kita akan tuntaskan insyaallah terkait dengan fatwa para ulama gitu ya. Kalau jelas hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkait dengan siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang tukang gambar, dan tukang gambar ini masuk pula dalam kategori pahat ataupun cetak perunggu ya, ataupun yang lainnya yang menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira? Ini nampaknya sudah adzan, Pak. Iya. Cepat sekali waktunya. Tayyib, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu ya. Sepertinya ini masih belum tuntas, dan ngaji itu kalau belum tuntas nggak sampai dis akhir itu nggak enak ya. Jadi to be continue ya, karena memang ini Pak, ini seperti dulu di awal tahun 2000 ya, kemudian ditanya para masyayikh ini bagaimana hukumnya jual beli pulsa. Nah itu iya toh, lama itu Pak. Kalau sekarang tinggal dijawab halal, oh gitu. Kalau dulu belum. Kenapa? Kalau bapak-bapak baca di kitab fikih Syafi'i, madhab Syafi'i itu, yang namanya jual beli itu yadan biyadin, kontan, ada barang, ada alat tukernya itu. Dan sekarang beli pulsa, kita ngasih duit, terus mana pulsanya? Nah kalau yang gesek-gesek mau, yang suruh gesek sendiri, gitu kan? Begitu pula token listrik, ya toh, token listrik. Nah kemudian, kan? Lah iya. Artinya apa? Ini ketika pembahasan panjang lebar, tidak cukup 1-2 tahun, para ulama kemudian apa? Memberikan fatwanya. Fatwanya bagaimana? Dibolehkan. Ada apa? Ada jasa di situ. Ya kan? Seperti tukang pijit, ada jasanya di situ. Kemudian kita beli pulsa, ada manfaat yang kita dapatkan, kita bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu, Pak. Ya, ini perlu kita cari lagi fatwa ulama mutaakhirin terkait masalah tadi, mengedit foto, dan apakah ini masuk dalam kategori tukang gambar atau bagaimana. Nah, ini kan sekarang banyak yang berprofesi seperti itu di antara bapak-bapak ini, mungkin ada ini ya. Antum suka aja ya? Suka. Nah, itu. Ya, kita akan cari lebih dalam lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita yang terbaik ya, dan kita bisa mengikuti apa yang memang sudah disyariatkan oleh Allah. Kemudian kalau memang sudah difatwakan oleh para ulama, ya kita perlu taat kepada apa yang sudah mereka tentukan, agar supaya kita tidak jauh masuk ke dalam masalah ikhtilaf ataupun masalah yang syubhat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mari kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.